Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikerjakan pada hari-hari ini, yaitu pada 10 awal Zulhijjah. Para sahabat radhiyallahu anhum kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah tidak jihad di jalan Allah, ya Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali jika seseorang yang pergi melaksanakan jihad dengan jiwa dan hartanya, dan ia pulang tidak kembali. Ia dan hartanya pulang tidak kembali. Artinya mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terjemah hadis riwayat Al-Bukhari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita saat ini berada di hari-hari yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari-hari yang sangat berharga, hari yang disampaikan oleh Rasulullah itu sangat dicintai oleh Allah, yang tentunya dicintai kalau kita menggunakannya atau juga mengisi hari-hari ini dengan amal-amal yang terbaik. Sebagaimana kita mengisi amal-amal terbaik di 10 hari bulan Ramadan, di hari terakhir, maka di hari awal 10 hari di bulan Zulhijjah, ini juga kita gunakan semaksimal mungkin dengan ibadah-ibadah ataupun juga dengan amal-amal yang terbaik pula, sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Dan alhamdulillah Masjid Al-Irsyad Surabaya ini membawa satu misi ya, agar kita semua bisa memaksimalkan 10 awal Zulhijjah dengan program spesial di awal Zulhijjah, yaitu Self Challenge 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan kita semua menjadi orang-orang tersebut, orang-orang yang beruntung. Maka kemudian kita upayakan agar challenge atau tantangan ini bisa kita penuhi ya. Di antaranya adalah yang tentunya kita mengikuti kajian-kajian bersama 10 saat yang berbeda, 10 episode yang dilaksanakan oleh Masjid Al-Irsyad Surabaya. Kemudian juga sedekah ya di setiap harinya selama 10 hari. Nah, kalau bisa tentu sebanyak mungkin ya. Tapi karena ini challenge, kita gunakan 10 hari pertama Zulhijjah untuk bersedekah dengan niat memaksimalkan 10 awal Zulhijjah yang sangat berharga ini. Dan kemudian tentunya sebagaimana biasanya kita mengikuti kajian-kajian yang bermanfaat. Ya, apalagi di subuh hari ini ya, kita tentunya didoakan oleh para malaikat untuk orang-orang yang bersedekah, untuk orang-orang yang berinfak di jalan Allah, apalagi di 10 awal bulan Zulhijjah. Doanya tentu lebih besar lagi dan lebih kencang lagi. Semoga kita bisa menunaikan challenge ini dengan bersedekah setiap subuhnya melalui Masjid Al-Irsyad Surabaya. Untuk scan krisnya ataupun juga barcode-nya bisa Anda lihat di tayangan pagi hari ini. Dan untuk kajiannya tentunya kita ikuti dengan khusyuk. Kalaupun ada catatan bisa dengan mencatat, dan semoga nanti bisa kita sampaikan juga kepada orang-orang yang kita cintai ataupun juga circle kita yang ada di dekat kita. Selamat menyaksikan. Saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, apa kabar Bapak Ibu? Boleh absen dulu dari mana aja yang sudah hadir nih? Saya lihat di chat box ada yang dari Balikpapan, dari Jakarta, dari Bogor, dari Ambon, dari Jember juga ada. Alhamdulillah, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan kepada teman-teman dari Masjid Al-Irsyad Surabaya. Ini kali pertama ya, kalau saya nggak salah. Kali pertama saya diundang untuk memberikan materi di seri webinar ya, kelas yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Irsyad. Oh, ada juga yang dari Bahrain ya. Gimana di Bahrain, Bu? Mudah-mudahan aman-aman ya di sana ya. Semoga dijaga Allah dan tiap langkah Bapak Ibu sekalian dimudahkan dan diberkahi. Pagi hari ini eh, saya diminta untuk menyampaikan satu tema Bapak Ibu tentang menata hati di bulan suci. Saya coba share screen ya, ada slide-nya.
Baik, Bismillah. Saya akan mulai mungkin dengan satu statement Bapak Ibu. Ada satu kalimat yang coba saya jadikan sebagai pembuka dari bahasan kita pagi hari ini. Peperangan terbesar itu bukan di luar, tapi di ruang sunyi dalam hati manusia. Ini kalimat saya kutip dari seorang guru. Beliau bilang, the greatest war of all are fought out in the silent chamber of the heart. Jadi ternyata Bapak Ibu, peperangan yang paling hebat itu bukan di luar sebenarnya, tapi di dalam diri kita, dalam hati kita. Bahkan oleh Nabi SAW disebut dengan jihadun nafs, jihad akbar. Jadi perjuangan kita yang paling dalam, perjuangan kita yang paling besar Bapak Ibu, itu bagaimana kita bisa mulai menang dulu di dalam sebelum menang di luar. Ini kira-kira setuju nggak nih? Everything begins within. Segala sesuatu itu dimulai dari dalam. Dan kalau kita berbicara tentang ruang dalam diri manusia, maka inti dari ruang dalam itu adalah hati. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sangat populer, Rasulullah mengatakan, inna fil jasadil mudghah, bahwa dalam diri manusia ada segumpal daging yang kalau itu baik, maka baik semuanya. Tapi kalau itu buruk, buruk semuanya. Dan ketahuilah, segumpal daging itu adalah al-qalbu, kata Nabi, atau hati, your heart. Jadi Bapak Ibu, bahasan kita penting nggak nih kira-kira? Penting ya. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita sama-sama lakukan di bulan suci ini bukan sebatas ibadah zahir, tapi juga ibadah hati. Bukan cuma gerak fisik, ya, tapi juga betul-betul berefek pada hati yang semakin lembut, iman yang semakin hidup, gitu ya. Makanya kan kalau kita mau belajar nih Bapak Ibu seperti pagi hari ini, ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi itu bukan hanya minta ilmu yang bertambah, bukan cuma minta ilmu yang bermanfaat, tapi minta juga qalbu yang hidup, qalbu yang khusyuk. Gimana doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa qalban khasi'an. Kita minta juga tuh Bapak Ibu, hati yang khusyuk, hati yang lembut, iman yang hidup gitu ya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan tema ini melengkapi materi-materi lain yang mungkin juga sudah dibahas dalam seri kelas pembelajaran dari Masjid Al-Irsyad Surabaya ini. Para ulama juga Bapak Ibu membagi ibadah itu paling tidak ada dua. Ada ibadah zahir, ada ibadah hati. Dan ini dua-duanya mesti beriringan. Karena ibadah yang betul itu berefek atau berdampak pada hati yang semakin lembut, iman yang semakin hidup. Nah, dan poin pentingnya begini, ayah bunda yang dirahmati Allah. Untuk bisa punya keterampilan menata hati, itu butuh latihan. Betul ya? Oke, saya boleh tanya ya, silakan teman-teman tinggalkan komennya di chat box, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube. Apa kira-kira indikator yang paling bisa kita rasa ketika seseorang itu dikatakan terampil menata hatinya? Apa kira-kira Bapak Ibu? Ayo saya tungguin. Saya tungguin jawabannya di chat box-nya. Apa ukuran atau indikator yang paling nyata seseorang dikatakan oke, dia terampil menata hatinya? Oke, tenang, apalagi? Ada lagi yang lain? Indikator yang paling jelas Bapak Ibu, saya sering membahas di banyak kesempatan, lapang dadanya. Ya, lapang dada atau syarhus sadar. Itu menurut saya ukuran yang paling jelas saat seseorang itu terampil menata hatinya. Dan ternyata lapang dada itu kunci kehidupan.
Lapang dada itu Bapak Ibu, itu kunci kehidupan. Ya, saya seorang penulis Bapak Ibu, sudah 8 buku yang saya tulis. Buku yang ketujuh, saya menulis tentang lapang dada, the key of life. Coba sekarang saya mau nanya, tolong jawab Bapak Ibu di chat box. Kira-kira penting nggak punya dada yang lapang? Punya hati yang tenang, jernih, bersih? Penting nggak kira-kira? Dan kalau penting, kenapa penting? Kenapa Bu penting? Hah? Ada yang mau kasih respon? Apa dalilnya Ustadz lapang dada itu dikatakan kunci kehidupan? Lapang dada dikatakan salah satu ukuran yang itu akan berefek pada banyak sekali aspek hidup. Ada banyak sebetulnya Bapak Ibu, tapi kalau boleh saya angkat satu saja di Quran Surat Toha ayat 25 sampai 28 dan saya yakin Bapak Ibu semua sudah hafal ayat ini kan? Iya, betul. Nabi Musa berdoa kepada Allah dalam keadaan berat, dalam keadaan sulit, dihadapkan dengan sebuah misi yang seakan-akan misi itu mustahil gitu ya, atau mission impossible. Yang menarik, dalam keadaan seperti itu, yang pertama kali diminta tuh dada yang lapang. Rabbishrahli sadri, ya Rabb, lapangkan dadaku. Itu dulu Bapak Ibu, baru yang kedua, wayassirli amri, mudahkan urusanku. Ini urutan yang menarik ayah bunda, teman-teman sekalian. Dan ini perlu saya tegaskan. Jadi kira-kira mana yang duluan Bapak Ibu? Urusan mudah dulu baru dada lapang? Atau lapang dada dulu baru urusan jadi mudah? Tolong jawab, ayo mana yang duluan? Yes, ini kita sedang berbicara tentang pola kehidupan. Karena kalau kita belajar Quran ya Bapak Ibu, para ulama yang paham Quran itu menjelaskan bahwa ternyata urutan penyebutan dalam ayat-ayat Quran itu tuh ada maknanya. Nggak mungkin random gitu ya. Maksudnya kenapa Allah menyebutkan ini dulu baru ini dalam ayatnya. Dalam sebuah ayat Allah menyebutkan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dulu, tapi ada ayat yang lain Allah menyebutkan perempuan dan laki-laki. Kenapa jihad itu harta dulu baru jiwa? Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kenapa di Quran surat Al-Mulk itu bukan hidup dan mati, tapi mati dan hidup. Ya kan? Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Jadi itu ada maknanya, termasuk dalam doa ini Bapak Ibu. Di Quran surat Toha ini. Di sini menarik sekali. Ternyata lapang dada itu lebih dulu sebelum urusan kita menjadi mudah. Bahkan kalau kita pelajari agak dalam ya Bapak Ibu, positif psikologi misalnya. Ini bidang saya. Saya kemarin baru pulang dari Australia Bapak Ibu. Hampir sebulan saya di sana untuk menghadiri World Congress on Positive Psychology. Saya ketemu dengan beberapa expert di bidang ini dan semua pakar itu sepakat dalam hal ini. Coba saya mau nanya Bapak Ibu, kira-kira mana yang duluan? Sukses dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru sukses? Coba jawab, ayo. Mana yang duluan? Sukses dulu baru bahagia atau bahagia baru sukses Bapak Ibu? Hah? Kata para pakar, happiness first. Ini bukan kata saya, bahkan ini dibuktikan oleh banyak sekali riset dalam bidang positive psychology ya. Orang itu akan lebih mudah meraih apa yang dia inginkan, lebih mudah sukses kalau dia punya emosi nih, positif dalam dirinya. Makin ruwet hidup kita, makin mumet keadaan batin kita, makin
makin berat gitu hidup. Setuju nggak? Makanya ketika saya menemukan kesimpulan itu, wow, saya makin kagum sama Quran. Ternyata mungkin sadar atau tidak, Quran dalam ayat ini sudah memberikan kita sebuah isyarat bahwa ternyata memang pola hidup itu lapang dulu dadanya, baru itu akan memudahkan urusan kita. Ya, Bapak Ibu, makin sempit dada kita, makin rumit urusan. Setuju nggak? Buktikan aja kalau nggak percaya. Kalau kita punya dada yang sempit, suasana batin yang apa dipenuhi oleh negative emotion, itu biasanya jalan keluar pun nggak kelihatan, yang dekat pun nggak nampak. Tapi saat kita mulai mampu atau terampil menata hati, kita punya dada yang lapang, itu akan membuka jalan yang awalnya ketutup, ya, bahkan bisa mengundang karunia anugerah yang tidak terduga. Ini penting Bapak Ibu. Dan lapang dada itu lagi-lagi ya, indikator keterampilan seseorang menata hati. Gitu loh. Pak, Bu, beberapa hari ini mungkin kita sedang diresahkan dengan berita-berita yang saya yakin juga muncul di lini masa sosial media Anda. Apa yang lagi ramai, misalnya ada oknum polisi yang memukul dengan helmnya seorang anak berusia 14 tahun sampai meninggal dunia. Tahu ya? Lalu ada berita lagi, diduga seorang ibu tiri yang menyiksa anaknya sampai meninggal dunia. Na'udzubillah. Mungkin kita bertanya, kok bisa ya? Saya mau bilang begini, kekerasan itu nggak pernah dimulai dari tangan. Kekerasan selalu dimulai dari dalam. Jadi ledakan di luar itu hanyalah akumulasi dari keadaan hati yang di dalam, Bapak Ibu. Dan itu nggak tiba-tiba orang jadi kasar, orang jadi keras. Biasanya awalnya apa? Dada yang sempit, meledak. Dia nggak terampil menata hatinya. Dia menyimpan luka, memendam amarah mungkin, menyimpan kecewa, sedih. Sehingga satu momen ada sebuah keadaan yang memantik, yang menjadi trigger, lalu meledaklah itu. Ya, maka keterampilan menata hati Bapak Ibu, ini penting. Supaya dada kita lapang. Ya, dan Ramadan itu momentumnya ya. Ramadan ini Bapak Ibu bulan penempaan diri. Saya rasa kita sudah paham semua. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar, menahan haus, tapi juga tentang bagaimana kita berlatih terampil menata hati. Setuju nggak kira-kira? Nah, sekarang tadi saya ngasih beberapa keyword. Ternyata untuk bisa terampil menata hati itu butuh latihan Bapak Ibu. Itu butuh latihan. Sebagaimana umumnya sebuah keterampilan ya. Itu butuh latihan. Nggak bisa cuma dengerin ceramah. Nggak bisa cuma ikut kelas seperti ini. Ada latihan-latihannya yang perlu kita pahami. Dan perlu kita jadikan program khusus secara sadar untuk kita lakukan. Gini ya Bapak Ibu. Saya sering menyampaikan. Proses belajar itu selalu melewati 3 tahap. Apa aja? Tahu, mau, mampu. Boleh diulang? Coba Bapak Ibu. Apa aja tahapan atau fase-fase belajar? Tahu, mau, mampu. Nah itu tahapan tuh. Yang pertama apa dulu? Yang pertama tahu. Tahu itu teori. Memang itu pintu masuknya. Itu pintu gerbang awalnya kalau kita nggak tahu apa yang mau kita amalkan. Kalau kita nggak tahu apa-apa, bagaimana kita bisa mengubah diri, mengubah hidup? Tahu dulu, kita belajar, kita ikut kajian, kita ikut kelas seperti ini,
kita ngaji, dengerin nasihat dari para guru, itu baru tahu. Tapi orang yang tahu belum tentu mau. Betul nggak? Ah, saya tahu, saya udah tahu saya, udah sering dengar saya. Iya tahu sih, tapi yang tahu belum tentu mau. Di antara ciri ilmu itu berkah, Bapak Ibu. Tahu nggak apa ciri ilmu itu berkah? Ketika apa-apa yang kita tahu meresap ke dalam jiwa, menggugah diri kita, berubah jadi mau. Ah, mulai tuh. Mulai ada efeknya. Tapi orang yang mau pun belum tentu mampu. Betul nggak? Coba sekarang saya tanya ya, sebagai contoh atau analogi. Bapak Ibu tahu sabar nggak? Tahu nggak sabar? Definisi sabar. Apa itu sabar? Tahu ya? Mau nggak jadi orang sabar? Mungkin mau. Tapi kalau saya tanya, mampu nggak? Jawabannya belum tentu. Belum tentu. Banyak orang yang tahu, mungkin dia mau, tapi belum tentu dia mampu. Nah, mengubah dari tahu mau menjadi mampu, itu cuma satu jalannya Bapak Ibu, nggak ada jalan yang lain. Apa jalannya? Latihan. Saya ulang ya. Latihan. Kalau bahasa dari para ulama itu riyadhah atau mujahadah. Gitu ya. Riyadhah, mujahadah. Dan itu proses panjang Bapak Ibu. Kalau kita ketemu orang yang jago menata hati, itu udah latihan panjang. Dan sekarang saya tanya Bapak Ibu, yang namanya latihan kira-kira langsung bisa tidak? Langsung bisa tidak? Tidak. Nggak mungkin langsung bisa. Kalau Bapak Ibu melihat ada orang jago main bola, itu nggak tiba-tiba. Sudah panjang proses latihannya. Ada orang jago main badminton, ada orang jago masak, itu nggak tiba-tiba. Itu proses latihan yang panjang. Sama Bapak Ibu, keterampilan menata hati juga butuh latihan. Jadi poin saya begini, nggak cukup hanya dengar ceramah, terus otomatis hati kita tertata. Oh, nggak begitu. Dengerin ceramah, terus otomatis dada kita lapang. Oh, nggak begitu. Setiap kali Bapak Ibu dapat materi dari para asatiz, itu mesti diturunkan, mesti diekstraksi. Oke, dari materi ini kira-kira apa ya yang bisa saya latih? Apa ya yang bisa saya lakukan? Jadi praktikal gitu loh. Dengan ikut kajian, ikut kelas, itu nggak otomatis bikin kita soleh-solehah Bapak Ibu. Iya nggak? Makanya kan ada tuh sebuah fenomena yang sering saya dengar dari jamaah tuh. Kadang-kadang jamaah curhat begini, Ustadz, istri saya Ustadz sering banget ikut pengajian. Istri saya Ustadz seminggu bisa 3 kali ikut pengajian, seragamnya ganti-ganti. Tapi kok kayaknya kelakuannya nggak ada yang berubah ya Ustadz. Sering dengar nggak kayak gitu? Atau suami saya Ustadz, dia penceramah, hafal banyak ayat. Tapi kok gitu sih Ustadz? Sebabnya apa? Sebabnya boleh jadi kita itu terjebak pada ilusi ilmu. Apa itu ilusi ilmu? Dengan kita sudah tahu, lalu merasa kita sudah ada di titik itu. Nanti dulu, tahu itu baru tahap awal. Perlu ada tahap lanjutan sampai kita mampu, yaitu latihan. Ya. Nah, yang mau coba saya sampaikan di kesempatan kali ini Bapak Ibu, paling tidak ada 5 latihan.
untuk terampil menata hati. Dan Ramadan ini jadi momentum nih kita untuk latihan. Kan Bapak Ibu kalau kita mau jago main bola, latihannya banyak nggak? Latihannya banyak ya. Ada latihan nendang, ada latihan heading, nyundul, ada latihan lari, apalagi ada latihan tackling mungkin. Banyak latihannya. Kalau kita mau jago main badminton, Bapak Ibu, latihannya banyak. Ada latihan serve, latihan smash, latihan netting, placing. Jadi keterampilan itu butuh latihan. Sama persis analoginya. Kalau kita mau terampil menata hati, kita juga butuh latihan. Nah sekarang apa saja latihan-latihannya agar kita terampil menata hati? Mau tahu nggak Bapak Ibu? Ya, siapa yang mau tahu? Ayo, siap kita bahas ini? Saya cek dulu nih kesiapannya. Jangan sampai saya cuma ngomong sama kamera nih. Tapi nggak ada yang nyimak. Siap ya? Kita buka langsung Bapak Ibu. Kita mulai dengan latihan yang pertama. Nah, ini dia latihan yang pertama. Apa latihan menata hati yang pertama? Berdamai dengan masa lalu. Ayo Ibu. Berdamai dengan masa lalu. Karena di antara akar dari sempitnya dada adalah kebiasaan meratapi apa-apa yang sudah terjadi. Itu nggak boleh Bapak Ibu. Kalau sesuatu itu sudah terjadi, itu pasti ada hikmahnya dan pasti baik pada akhirnya. Itu nggak boleh kita ratapi. Bahkan kata Nabi SAW, untuk hal-hal yang sudah terjadi, kita nggak boleh ngomong seandainya saja. Ya, hati-hati tuh Bapak Ibu. Itu dua kata yang nggak boleh kita ucapkan kalau sesuatu itu sudah terjadi. Perkataan apa? Seandainya saja. Kenapa? Karena perkataan itu bisa jadi pintu masuknya setan. Ya, ayah bunda. Ini bahaya. Rasulullah mengajarkan kita, kalau sesuatu itu sudah terjadi, katakan, qadarullah wa ma sya'afal. Gak boleh ngomong seandainya saja. Tinggal kita ambil pelajaran. Tinggal kita ambil pelajaran. Apa yang bisa kita temukan. Hikmah apa yang bisa kita temukan dalam sebuah keadaan yang itu sudah terjadi. Bagi orang-orang beriman itu, semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya. Sebagaimana hadis yang sangat populer dari Nabi SAW, Rasul bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Betapa menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena semuanya baik. Semuanya baik. In asobathu syarra'u syakara fakanat khairul lahu wa in asobathu dharra'u sabara fakanat khairul lahu. Enak atau enggak enak, kadang sesuai harapan, kadang tidak sesuai harapan. Bagi orang-orang beriman semuanya baik. Kenapa? Karena semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama latihan ini nih, ini penting. Karena banyak orang itu nggak bisa bertumbuh, banyak orang itu nggak berubah. Lantaran apa? Dia terkunci di masa lalunya. Sering meratapi apa yang sudah terjadi. Makanya kata Allah di Quran surat At-Taghabun ini ya,
Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, nanti Allah akan berikan petunjuk pada hatinya. Jadi orang-orang beriman itu selalu menemukan keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Allah yang ngasih petunjuk. Jadi Bapak Ibu, itu latihan yang pertama. Iya, pokoknya orang-orang beriman itu yakin tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali itu yang terbaik. Tidaklah Allah menunda sesuatu kecuali pasti jadi semakin baik. Dan tidaklah Allah mengganti sesuatu kecuali itu yang lebih baik. Ini perlu saya ulang nggak nih? Saya ulang ya. Bapak Ibu, orang-orang beriman itu mantap hatinya. Sebagaimana yang Nabi sampaikan tadi ya. Karena yakin ketika Allah menetapkan sesuatu itu yang terbaik. Ketika Allah menunda sesuatu pasti jadi semakin baik. Dan ketika Allah mengganti sesuatu maka itulah yang lebih baik. Kalau kata Maulana Rumi, aku mencintai takdirku. Kenapa? Karena aku tahu zat yang menetapkan takdir atas hidupku adalah zat yang paling mencintaiku. Masya Allah. Hadiah terindah adalah apa yang saat ini aku miliki, dan takdir terindah adalah apa yang saat ini aku jalani. Jadi tidak ada seandainya saja Bapak Ibu. Enggak semuanya baik dari Allah. Semua ada hikmahnya, dan semua pasti baik pada akhirnya. Nah ini latihan pertama nih. Dan tadi saya bilang kan, yang namanya latihan kira-kira langsung bisa tidak? Nggak mungkin. Orang latihan itu ada jatuhnya dulu, ada gagalnya dulu, ada susahnya dulu, ada sakitnya dulu. Betul nggak? Nah iya. Makanya nggak apa-apa. Walaupun mungkin belum masuk ke hati, tapi minimal dari lisan aja dulu. Pokoknya kalau ada sesuatu yang terjadi, dah, hamba ridho ya Allah. Semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya. Ya, enak Bapak Ibu. Tinggal kita berbenah apa yang bisa kita perbaiki hari ini untuk kemudian mudah-mudahan ke depannya lebih baik. Jangan suka mengunci diri atas apa-apa yang sudah terjadi. Semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya. Latihannya ngomong aja dulu, ya Allah hamba ridho. Engkau maha adil ya Allah, nggak mungkin zolim. Engkau maha benar ya Allah, nggak mungkin keliru. Engkau maha bijaksana, nggak mungkin sembarangan. Ya, enak gak sih Bapak Ibu? Setiap pagi, setiap petang kita diajarin sebuah doa yang sangat indah. Apa doanya? Raditu billahi rabbah, wabil islami dina, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Jadi ya Allah, hamba ridho, engkau Rob hamba yang mengatur segala urusan hamba. Sehat atau sakit, susah atau senang, di atas atau di bawah, semua baik darimu ya Rob. Semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya. Jadi kita nggak banyak sedih Bapak Ibu. Kita menjalani hidup dengan happy, dengan lapang. Kata seorang ulama namanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, orang-orang beriman itu orang yang paling bahagia mestinya dalam hidup. Kenapa? Karena dia selalu bisa menemukan keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Kalau kita sedih, itu disukai setan bahkan.
La syai'a ahabbu ila syaitani min huznil mu'min. Tidak ada yang lebih disenangi oleh syaitan melebihi seorang mukmin yang bersedih hati. Makanya hati-hati. Kalau kita sedih itu kita lagi dekat sama setan, Bapak Ibu. Happy lah dalam hidup ini jalani dengan lapang. Semua baik dari Allah. Tinggal kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Oke? Bisa dibungkus? Ini latihan yang pertama. Ada berapa latihan Bapak Ibu yang mau kita bahas tadi? Ayo, saya tes dulu. Ini masih on gak nih? Udah 5 latihan ya. Ini baru latihan keberapa nih? Ini baru latihan yang pertama. Berdamai dengan masa lalu. Ya. Lanjut. Siap lanjut nggak? Kemudian yang kedua, latihan kedua Bapak Ibu, dimensi waktu yang di depan. Kalau tadi yang sudah lewat, yang ini yang di depan. Apa? Latihan untuk tidak banyak cemas atas apa-apa yang belum terjadi Bapak Ibu. Karena salah satu yang bikin dada kita sempit, kita tuh menjalani hidup dengan banyak cemas, banyak khawatir. Hati-hati, itu juga bisa jadi kendaraannya setan. Ya. Oh nanti gimana? Nanti gimana? Nanti gimana? Kalau yang tadi seandainya saja. Kalau yang kedua ini nanti gimana ya? Nanti gimana ya? Enggak Bapak Ibu, pokoknya tugas kita just do your best and that will be enough. Lakuin apa yang menjadi bagian kita, bahwa di hidup ini ada sesuatu yang di dalam kendali kita, tapi juga ada sesuatu yang itu di luar kendali kita. Apa yang bikin orang itu stres? Apa yang bikin orang itu suntuk, sumpek? Karena seringkali kita tuh fokus pada apa-apa yang di luar kendali kita. Enggak. Tugas kita melakukan yang terbaik atas apa yang bisa kita lakukan. Untuk apa-apa yang di luar jangkauan, di luar kendali kita, aku titip kepadamu ya Allah. Makanya kalau kita mau bergerak ikhtiar kan Bapak Ibu, doanya gimana? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi jangan salah paham loh ya. Tawakal itu bukan pasif. Tawakal itu gerak aktif. Tapi yang terbingkai dengan kedamaian. Buktinya apa? Ya buktinya doa tadi. Kita baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah itu kan bukan pas mau tidur, bukan. Tapi itu saat kita mau melangkah. Bapak Ibu tenang. Ya. Apa yang ditakdirkan untuk kita akan sampai kepada kita. Itu nggak akan tertukar. Kalau kata Sayyidina Umar bin Khattab, hatiku tenang. Kenapa? Karena aku tahu segala sesuatu yang ditakdirkan untukku, dia tidak akan melewatiku. Tapi segala sesuatu yang melewatiku, berarti dia bukan takdirku. Gitu kan, Bapak Ibu? Kenapa harus cemas? Kalau kata Imam Al-Ghazali, segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu, dia akan sampai kepadamu, meskipun jaraknya sejauh 2 gunung. Tapi segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu, dia tidak akan sampai kepadamu meskipun jaraknya sedekat 2 bibir. Gitu ya. Jadi tenang Bapak Ibu, bergerak saja yang terbaik, jadi hamba yang patuh, jadi hamba yang mudah-mudahan bisa semakin taat. Nanti pelan-pelan terurai itu. Allah buka jalan keluar. Fokus saja berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, maka kita sedang mengundang kebaikan. Karena kaidahnya, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi bergeraklah dengan tenang, ayah bunda. Bergeraklah dengan lapang.
Ya, hidupku dalam genggaman Allah yang nggak mungkin salah dan nggak pernah salah. Ya, Bapak Ibu, apa yang kita cemaskan? Kalau kata Maulana Rumi, aku mencintai takdirku. Kenapa? Karena aku tahu zat yang menetapkan takdir atas hidupku adalah zat yang paling mencintaiku. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan kita dikaruniakan kepada Allah hati yang bertawakal. Bahkan kata Allah, Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Mantep, ajak. Apa yang menjadi bagian kita, sempurnakan ikhtiarnya. Lakuin yang terbaik. Tapi segala sesuatu yang di luar jangkauan kita, kita titipkan kepada Allah. Dialah sebaik-baik penjaga. Oke? Itu latihan yang kedua untuk menata hati. Bisa dibungkus? Masih semangat? Ada berapa latihan yang mau kita bahas? Ada 5 ya. Ini baru berapa nih? Ini baru 2. Apa yang ketiga, Coach? Apa yang ketiga, Ustaz? Kalau yang pertama itu pas, sesuatu yang sudah terjadi, jangan kita ratapi. Berdamailah dengan itu. Kemudian yang kedua ini future, sesuatu yang belum terjadi. Lalu kita nggak banyak cemas atas hal itu. Maka yang ketiga itu present, hari ini. Latihan ketiga Bapak Ibu, untuk bisa menata hati itu adalah latihan menghargai, menikmati, mengapresiasi apa-apa yang sudah Allah beri. Nah, ini penting. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang seringnya itu sibuk dengan apa-apa yang belum ada, sibuk dengan apa-apa yang nggak ada, tapi lupa menghargai apa-apa yang ada. Ya nggak sih Bapak Ibu? Yang belum ada kita pikirin terus, yang sudah ada lupa untuk kita hargai, lupa untuk kita apresiasi, lupa untuk kita nikmati. Ya. Dan kaidahnya kata para ulama, orang yang tidak sadar atas nilai suatu nikmat, biasanya dia baru sadar ketika nikmat itu sudah hilang dari dirinya. Saya ulang ya Bapak Ibu. Orang yang tidak sadar atas nilai suatu nikmat, biasanya dia baru sadar ketika nikmat itu sudah hilang dari dirinya. Kita baru sadar nikmatnya sehat kalau lagi sakit kan? Kita baru sadar nikmatnya nafas kalau lagi sesek. Dan kita baru sadar keberadaan seseorang itu sebuah anugerah, sebuah nikmat. Seringkali justru ketika orang itu udah meninggalkan kita. Iya nggak? Waktu dia ada, kita kayaknya biasa aja. Taken for granted. Tapi ketika dia udah nggak ada, kita baru ngeh tuh. Iya ya, keberadaan dia tuh sebuah anugerah besar dari Allah. Dulunya kita nggak sadari, pas kakek, pas nenek, kita baru sadar. Ya. So ayah bunda, ini latihan penting supaya kita punya hati yang sensitif. Peka terhadap begitu banyak karunia dan anugerah dari Allah. Sebagaimana doanya Nabi Sulaiman yang saya tulis di slide ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu
Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku ilham agar aku bisa bersyukur atas begitu banyak nikmat-Mu. Ya, Bapak Ibu. Bahkan dalam keadaan sulit sekalipun, janjinya Allah itu kemudahan beriringan dengannya bahkan lebih banyak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi Bapak Ibu, life is beautiful. Mungkin ada satu masalah yang belum selesai, tapi kalau kita mau melihat sudut yang lain, ada banyak nikmat yang Allah kasih. Ketika Allah tutup satu pintu, di tempat yang lain seringkali Allah buka pintu yang berbeda. Tapi seringkali kita terlalu lama meratap dan menatap pintu yang tertutup itu sampai kita nggak sempat untuk melihat pintu lain yang Allah buka. Ya, ini penting sampai Allah bilang dalam Quran, qalilam ma tashkurun. Qalilam ma tashkurun. Betapa sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Oke ya Bapak Ibu, itu latihan yang ketiga. Mau coba latihan bareng-bareng nggak? Coba saya cek dulu nih. Saya cek ombak dulu nih. Hah? Latihannya gini Bapak Ibu. Pokoknya cobain setiap habis sholat, duduk sebentar. Kemudian tarik nafas. Sambil Anda bayangkan, hal-hal apa sih yang kalau Anda ingat itu, Anda tuh berterima kasih sama Allah. Saya nggak tahu kisah Anda Bapak Ibu. Tapi yang saya yakin, ada begitu banyak karunia, anugerah yang Allah beri dalam hidup kita. Lalu katakan, ya Allah, Alhamdulillah. Wah, itu lama-kelamaan akan membuat hati kita peka. Hati kita sensitif. Allah masih kasih kita kesempatan bernapas. Makasih ya Rob. Allah masih kasih kesempatan kita bersujud. Ya. Kadang-kadang kita baru sadar Bapak Ibu itu tuh nikmat saat hilang. Saya sering cerita dulu waktu zamannya COVID Bapak Ibu. Saya tuh sempat dirawat. Kondisi fisik sempat memburuk. Dan ketika di rumah sakit itu terfikir gitu ya, terlintas di pikiran, ya Allah, apakah ini saat terakhir hamba? Karena teman saya banyak yang meninggal Bapak Ibu ketika COVID. Kakak ipar saya juga meninggal ketika COVID. Ketika di rumah sakit, sekian hari di karantina gitu ya. Kira-kira kalau dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu, biasanya apa yang paling kita minta? Kalau seandainya kita punya kesempatan untuk meminta kepada Allah, yang kita mintakan, ya Allah mudah-mudahan sehat lagi. Mudah-mudahan bisa ketemu anak-anak lagi. Bisa ketemu istri lagi. Nggak minta yang lain tuh. Kadang-kadang tuh kita sibuk dengan apa-apa yang hilang, sibuk dengan apa-apa yang udah jatuh, sibuk dengan apa-apa yang mungkin membuat kita terluka. Tapi kita suka nggak mau lihat di sisi lain ada begitu banyak demi Allah karunia, anugerah yang Allah berikan dalam hidup. Oke ya, cobalah Bapak Ibu sesekali itu setiap habis sholat doa kita cuma satu, ya Allah, Alhamdulillah. Ya Allah, Alhamdulillah. Gitu ya. Itu bagian dari latihan untuk bisa terampil menata hati. Lanjut? Sampai sini? Lanjut ya.
Apalagi Ustadz? Nah, yang keberapa sekarang? Yang keempat. Coba tulis di chat box. Sudah berapa latihan? Apa aja? Ayo, saya tungguin. Hmm? Sudah tiga ya? Nah, yang tiga tuh apa aja? Latihan menata hati di bulan suci. Yang pertama, berdamai dengan apa-apa yang sudah terjadi. Yang kedua, latihan untuk jangan terlalu cemas dengan apa-apa yang belum terjadi. Yang ketiga, berlatihlah menghargai, mengapresiasi, atau begitu banyak nikmat yang Allah beri hari ini. Nah, ada latihan yang keempat, Bapak Ibu. Latihan menata hati yang keempat adalah latihan untuk tidak pusing dengan apa kata orang, tidak pusing dengan pandangan manusia, penilaian manusia. Nah, kenapa ini bagian dari latihan yang perlu kita pahami? Karena banyak orang yang batinnya itu menderita. Sebabnya apa? Terlalu memusingkan apa kata orang. Iya nggak Bapak Ibu? Kalau kata seorang psikolog namanya Profesor Rory O'Connor, dia bilang penderitaan batin manusia yang paling dalam itu ternyata bukan karena nggak punya duit, bukan karena fisiknya sakit, bukan. Tapi penderitaan manusia yang paling dalam itu adalah terlalu sibuk mikirin bagaimana pandangan orang tentang dirinya. Capek. Itu namanya social perfectionism. Betapa lelahnya hidup Bapak Ibu kalau kita meletakkan kebahagiaan di mulut orang. Kenapa? Karena kita nggak bisa bikin semua orang semuanya ridho sama kita. Betul nggak? Kalau kata Imam Syafi'i, inna ridhon nas ghayatun la tudrak. Berharap semua orang suka kepada kita, mustahil. Nggak mungkin Bapak Ibu. Mungkin kita perlu menjelaskan untuk klarifikasi di forum yang tepat, seandainya ada sebuah kesalahpahaman. Tapi pada akhirnya kita tetap nggak bisa memaksa orang itu setuju sama kita semua, ya nggak? Makanya kalau kata seorang eh, seorang ulama, atau kalau saya nggak salah ini perkataan dari Sayyidina Ali, beliau bilang begini, sebenarnya kita nggak perlu menjelaskan tentang diri kita kepada siapapun. Kenapa? Karena orang yang benci, dia nggak akan percaya itu, dan orang yang suka seringkali nggak butuh itu. Tenang Bapak Ibu. Anda perhatikan nih, saya tulis sebuah kalimat yang ada di layar. Ini kalimat yang jelek banget kalau buat saya. Apa kalimatnya? Seandainya engkau tahu betapa cepatnya manusia melupakanmu setelah engkau wafat, maka engkau tidak akan sudi mencari perhatian siapapun kecuali Allah saja. Bapak Ibu, besok lusa kita meninggal, orang lupa sama kita. Betul nggak? Sudah. Jangan terlalu memusingkan pandangan orang. Ya, Bapak Ibu. Lakuin aja yang terbaik. Lillah. Allah itu maha detail, maha halus, maha mencatat sekecil apapun setiap kebaikan hambanya. Termasuk ya Bapak Ibu sama pasangan, sama anak. Sudah, berikan aja yang terbaik. Pokoknya kalau sama manusia Bapak Ibu, berikan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Kalau kita mau pamrih, kalau kita mau berharap, latih hati kita untuk berharap kepada Allah. Kepada suami, kepada anak, berikan yang terbaik. Perkara apakah dia balas atau enggak, apakah dia menghargai kita atau enggak, itu bukan urusan kita. Iya. Karena banyak di antara orang tua yang masih suka
mencari validasi sama anaknya. Ibumu nak, ini ibumu nak, ibu yang hamil kamu, ibu yang melahirkan kamu, ibu yang menyusui kamu. Kata anaknya, siapa yang minta bu? Capek Bapak Ibu. Kalau kita beramal atau berbuat baik, berharap-harap validasi. Atau kita berbuat baik karena transaksional. Aku berbuat baik supaya kamu baik padaku. Nah itu masih level yang lelah juga tuh. Enggak Bapak Ibu. Perbuatan baik yang akan melapangkan dada, perbuatan baik yang akan membuat kita bahagia, itu adalah kebaikan-kebaikan yang lillah. Kita nggak pusing dengan penilaian manusia. Yang kita perhatikan apa kata Allah. Dan Ramadan kan melatih untuk itu. Kita puasa, kita taraweh. Dan kalau bisa Bapak Ibu, untuk bisa latihan merasakan manisnya ikhlas, milikilah amal-amal yang rahasia. Milikilah amal-amal yang rahasia. Bukan berarti semua amal harus dirahasiakan. Ada amal-amal yang perlu nampak supaya jadi syiar. Tapi di samping itu, kan nggak perlu semuanya harus diketahui manusia. Nggak perlu semuanya harus diposting. Nggak perlu semuanya harus diinfokan. Nggak. Berlatih secret kindness. Ya. Kita ngelakuin sesuatu bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dipuji orang, tapi untukmu ya Allah. Pada titik itu, saya jamin Anda akan merasakan kelapangan yang luar biasa. Oke? Kita nggak bisa bikin semua orang suka sama kita, Bapak Ibu. Semurni apapun niat, sebaik apapun sikap, kita nggak akan selamat dari komentar manusia. Kita nggak akan selamat dari celaan manusia. Iya nggak sih? Jadi sudah, jangan habiskan waktu hanya untuk memusingkan apa kata orang. Bagus ya? Itu yang keempat. Lanjut lagi. Hah? Coba saya cek ombak dulu. Lanjut Bapak Ibu. Sudah berapa yang kita bahas nih? Insya Allah. Sudah 4 ya. Oh, coba diulang lagi. Yang 4 itu apa? Latihan menata hati di bulan suci. Berdamai dengan yang sudah terjadi, satu. Yang kedua, berdamai dengan yang belum terjadi. Yang ketiga, latihan menghargai hari ini. Begitu banyak anugerah karunia yang Allah hadirkan dalam hidup. Yang keempat, latihan untuk tidak pusing dengan apa kata orang, nggak nyari validasi, nggak kepengen dibalas. Allah yang balas Bapak Ibu. Insya Allah. Terakhir ya, yang kelima, apa latihan yang kelima untuk bisa menata hati di bulan suci? Latihan memaafkan. Nah ini momentumnya, saya rasa ya. Sebelum Ramadan kita biasanya maaf-maafan kemarin ya. Nanti apa namanya, di Syawal ketika Lebaran ada kebiasaan orang Indonesia suka maaf-maafan, itu bagus supaya kita bebas dari ghil wal hasad, dari luka, dari racun atau toksik hati yang itu sebetulnya merugikan diri kita sendiri. Bapak Ibu, saya itu punya nenek ya, kakaknya kakek saya lebih tepatnya. Beliau sekarang umurnya 97 tahun. Percaya nggak Bapak Ibu? Sehat banget. Umur segitu, sehat banget. Nggak ada pikun. Jadi mentalnya juga masih sehat. Diajak makan durian masih oke. Diajak makan kambing masih oke, bayangkan. Dan saya pernah nanya ke beliau, Oma, bagi dong tips dan rahasianya. Gimana nih biar bisa kayak Oma. Sehat, barokah, umurnya panjang buat ibadah. Saya nanya gitu iseng aja Bapak Ibu, tapi saya nggak nyangka jawaban beliau luar biasa. Kata beliau begini,
Apa ya Son ya? Oma juga bingung. Tapi Son, ada satu yang berusaha Oma jaga. Oma itu nggak pernah punya sebel, punya kesel lama-lama sama orang. Wah, kalimat itu Bapak Ibu, itu majleb, menghujam jiwa. Oma tuh nggak ada dendam katanya gitu. Kalaupun suatu hari Oma lagi kesel sama anak, apa yang Oma lakukan? Oma peluk anak Oma dan Oma bilang kepada Allah, ya Allah, hamba ridho air susu hamba diminum sama dia. Gitu tuh Bapak Ibu. Jadi jangan suka nyimpen kesel, sebel lama-lama, itu merusak hati. Dan lagi-lagi ini latihan, namanya latihan gak mungkin langsung bisa, tapi latihan. Dan salah satu ayat yang saya suka banget di Quran surat An-Nur, ini supaya Anda lebih semangat ya berlatih memaafkan. Kata Allah itu, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum. Maafkan mereka, lapangkan dada. Bukankah kamu juga ingin dimaafin sama Allah? Jadi ayah bunda, gini ya, ini penting. Ini penting. Kita tuh relatif akan lebih ringan memaafkan kalau kita sadar kita juga butuh dimaafin sama Allah. Jadi kita memaafkan orang tuh mungkin bukan karena dia layak dimaafkan, tapi karena kita butuh dimaafin sama Allah. Dan saya mau disclaimer ya Bapak Ibu, memaafkan itu tidak sama dengan melupakan. Itu beda bab, itu beda kafling. Kita mungkin nggak lupa, tapi kita pelan-pelan berupaya untuk melepaskan beban di hati. Motifnya itu bukan karena yang lain. Karena mudah-mudahan ya Allah, dengan ini Engkau memaafkan aku. Karena kalau kita banyak-banyak memaafkan manusia, mudah-mudahan kita juga mendapatkan banyak kemaafan dari Allah. So ayah bunda yang dirahmati Allah, kira-kira itu 5 latihan untuk bisa menata hati di bulan yang suci. Yuk kita bungkus apa aja. Yang pertama, berdamailah dengan apa-apa yang sudah terjadi. Semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya. Yang kedua, berdamailah dengan apa-apa yang belum terjadi. Jangan terlalu banyak cemas, jangan terlalu banyak khawatir. Hadapi, jalani, hayati, nikmati. Ya. Lakuin yang terbaik. Fatawakal Allah. Kalau kata Nabi, orang yang bulat bertawakal kepada Allah, dia akan dicukupi, dia akan dilindungi, dan dia akan ditunjuki jalan-jalan terbaik. Yang ketiga, berlatihlah untuk menghargai, mengapresiasi, menikmati. Ada begitu banyak anugerah karunia yang Allah hadirkan dalam hidup. Ya. Dan yang keempat, berlatihlah untuk tidak pusing dengan apa kata orang. Tenang aja Bapak Ibu. Sibuk saja untuk mencari perhatian Allah. Tidak usah pusingkan pandangan manusia. Karena itu yang seringkali bikin dada kita sempit. Dan yang kelima, yang terakhir, berlatih memaafkan. Kita memaafkan bukan karena mungkin dia layak dimaafkan, tapi karena kita merasa kita butuh dimaafin sama Allah. Gitu ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada pembawa acara ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.